Maju sithik Pak, niki maju sithik, dorong sithik begini Pak. Begini, tarik maju mau begini kan? Iya. Ini dulu. Ini Pak, pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa anzala syari'ata fi kitabil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas qad adzalukum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailata tawuan. Man taqarraba fi bi hislatin minal khair kana kaman adha faridah fima siwah, wa man adha fihi faridatan kana kaman adha sab'ina faridatan fima siwah, wa huwa syahrun sabr. As-sabru sawabul jannah wa syahrul muwasyah wa syahru yazdadu fihi rizqul mu'min man fattara fi sha'iman kana maghfiratan lidunubi wa iskara raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlan ajri min ghairi ayyang taqisa min ajrihi syai'un. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang pada sore hari ini alhamdulillah atas karunia dan izin Allah kita bisa bermuwajahah bersilaturahmi di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama tak henti-hentinya selalu mensyukuri
nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat panjang umur, nikmat terhindar dari segala musibah, dan masih banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, barangkali tahun yang lalu saudara kita, tetangga kita, famili kita, teman karib kita masih dalam satu majelis, masih bertemu, masih bercengkerama, masih bersendau gurau. Barangkali saat ini sudah tidak lagi. Artinya apa? Teman-teman kita sudah mendahului kita, dan kita tinggal nunggu waktu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, umur yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama pada bulan Ramadan ini, ya. Mari kita tingkatkan segala macam jenis ibadah. Hadirin jamaah rahimakumullah, perlu kami sampaikan sebuah hadis Rasulullah terkait dengan keutamaan atau kelebihan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dengan kita mengetahui kelebihan dan keutamaan Ramadan ini, harapan kita bisa mengisi waktu dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Puasa yang kita laksanakan tujuannya la'alakum tattaqun. Loh, untuk mencapai takwa itu banyak hal yang harus kita lakukan. Baiklah jamaah rahimakumullah, kami sampaikan terlebih dahulu tentang keutamaan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh yang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu. Salman berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan tausiah, memberikan khutbah kepada kita di akhir Sya'ban. Apa itu isi nasihat Rasul? Apa isi khutbah Rasul? Disinilah yang perlu kita ketahui. Di antaranya sabda Rasul, ayyuhan nas, wahai manusia. Artinya kalau manusia dari secara keseluruhan, ya. Tapi kalau puasa kan amanu. Tapi ini hanya sekedar menginformasikan kepada seluruh manusia. Apa? Qad adzalukum, telah dekat kepadamu. Jadi kan di akhir Sya'ban tadi. Tapi kita sekarang sudah masuk Ramadan. Pada akhir Sya'ban, qad adzalukum, telah dekat kepadamu syahrun azim, bulan yang agung, bulan yang utama. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat syahrun mubarak, merupakan bulan penuh dengan keberkahan.
Jadi kalau berkah itu rasanya satu kenikmatan ya. Jadi kalau gambarkan ngeten. Seseorang yang mempunyai uang 500, dia merasa cukup ya, cukup dan rasa senang. Karena apa? Yang dibutuhkan itu cukup, tersedia dengan uang 500. Tapi banyak orang yang mempunyai uang 5 juta merasa kurang, tidak cukup. Nah, di sini kita bisa melihat kalau berkah itu walaupun sedikit nikmat rasanya. Tapi kalau tidak berkah, sebanyak apapun rasanya kurang. Itu berkah. Maka di dalam syahrun mubarak, bulan penuh dengan keberkahan. Makanya harapan kita dalam bulan Ramadan ini, kita mudah-mudahan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa cukup, selalu merasa gembira dengan apa yang kita peroleh, yang kita miliki, yang kita dapatkan. Itu syahrun mubarak. Syahrun fi lailatul khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan selain tadi penuh berkah, juga di dalamnya terdapat satu malam, yang mana malam itu khairum min alfi syahrin ya, terdapat kebaikan ya, senilai 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu kalau saya hitung itu 83 tahun sekian. Jadi seumur hidup manusia itu kadang-kadang ya, kan 1000 bulan dibagi 12 kan 83 sekian gitu. Artinya orang yang berbuat kebaikan di dalam bulan Ramadan ini ya, di dalam malam Lailatul Qadar itu, maka kebaikannya sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun sekian. Artinya apa? Allah memberikan begitu besar pahala, begitu besar karunia. Alangkah ruginya kalau di dalam bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Artinya apa? Mari kita dalam bulan Ramadan penuh dengan berbagai macam kegiatan aktivitas yang positif, yang bernilai ibadah. Tuh, jadi tadi 1 bulan berkah, 2 terdapat Lailatul Qadar. Ja'alallahu siyamau faridah. Dan Allah menetapkan di bulan puasa ini siyamahu faridah ya. Puasa itu merupakan satu kewajiban. Wa qiyamul lailin tatawuan, dan sholat tarawih malamnya sebagai sunnah. Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan ya, sekali lagi yang perbuatan yang wajib dengan yang sunnah itu pun Allah akan melipat gandakan pahala atau karunia-Nya. Man taqarraba fihi bi khisratin min khair. Jadi kalau wasuli nggih penuh berkah, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kemudian dijadikannya siam, puasa itu satu fardu kewajiban. Kemudian sholat qiyamul lail itu tatawuan, merupakan sholat sunnah tatawu. Man taqarraba, barang siapa mendekatkan diri kepada Allah fi khisatin min khair ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, maka kana kaman ada faridoh fi masilau. Jadi barang siapa memberikan atau berbuat sesuatu kebaikan, amalan-amalan sunnah, maka pahalanya seperti melakukan kewajiban.
sing sapa wonge nglakoni sunah di dalam bulan Ramadan, maka kebaikan itu oleh Allah pahalanya disamakan dengan melakukan satu tindakan, satu perbuatan wajib. Waman ada fi faridah, dan barang siapa melaksanakan kewajiban di dalam bulan Ramadan, kaman ada sab'ina faridah fi masiwau, seperti orang melakukan kewajiban 70 amalan fardu. Coba Bapak Ibu sekalian ya. Begitulah kemuliaan Allah, keagungan Allah, melipat gandakan kebaikan-kebaikan terhadap hambanya, terhadap perbuatan-perbuatan yang baik. Yang sunnah dinilai wajib ya, diberi pahala yang wajib, yang wajib diberi pahala 70 kali. Makanya kalau kita mengistilahkan ibarat petani itu jadi panen gitu. Panen gitu. Orang petani yang ditunggukan panennya, menghasilkan. Nah ini Allah itu melebihkan yang begitu banyak. Ya. Itu. Wa huwa sahrun sabr. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat yaitu, saya ulang, wa huwa sahrun sabr. Inilah bulan kesabaran. Jadi sabar menghadapi ujian-ujian. Ramadan itu banyak ujian ya. Jadi kalau di luar bulan Ramadan ya, makanan yang ada pun boleh kita santap ya. Tapi di dalam bulan Ramadan karena kita punya iman, karena kita puasa, meskipun ada makanan selezat apapun, ini kan juga perlu kesabaran. Oh, belum waktunya, sabar dulu. Nah, itu. Sabar. Nah, bukan hanya sekedar sabar dari menyantap makanan, tapi kita juga sabar terhadap menghadapi permasalahan yang kita hadapi, ujian-ujian yang kita hadapi. Makanya dengan kesabaran itu kata Allah, thawabul jannah. Orang yang sabar di dalam bulan Ramadan, maka imbalannya, balasannya adalah surga. Makanya di dalam bulan Ramadan kita hindari yang biasa kita marah kepada anak, kepada istri, kepada teman ya, hindarkan itu. Harapan kita ya, dengan kebiasaan kita melakukan sabar dalam segala hal, maka insya Allah akan terbawa nanti setelah bulan Ramadan pun kita menjadi orang-orang yang sabar. Wasahrul musawwamah, dan bulan kedermawanan. Coba Bapak Ibu sekalian ya, di dalam bulan Ramadan ini kan kita yang tadinya tidak pernah mengeluarkan makanan pada sore hari, kita dengan jadwal takjil, itu kan bulan kedermawanan ya. Meskipun mungkin panitia itu sudah membuat sedemikian rupa ya jadwal itu, harapan kita semuanya mendapat kebaikan, semuanya mendapat pahala itu loh ya. Jangan sampai yang dapat itu hanya takmirnya, pengurusnya saja, semuanya dibagi gitu. Barangkali mampu ya, masjid, musola mampu dengan dana yang ada, tapi kan tidak merata. Maka coba kebaikan-kebaikan pahala yang baik ini disebar, diberikan kepada yang supaya sama-sama kita mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasahrun musawwamah, wasahrun yajdadu fi rizqul mu'min. Dan bulan yajdadu rizqul mu'min, bulan tambah rizki orang mukmin.
Tidak disangka-sangka kita dapat rezeki kan gitu. Makanya jangan sampai berpikir kita itu kalau mengeluarkan sesuatu berkurang. Jangan, justru kita mengeluarkan sesuatu yang mana yang kita lakukan di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan itu. Maka kalau ada istilah pertanyaan, kita punya uang 50 ya, yang 10.000 kita infakkan, yang 40 masih di saku. Maka kalau ditanya uang sebenarnya yang kita miliki itu berapa? Jadi 50, 10 kita masukkan infak, kita sedekahkan, yang 40 masih dalam dompet. Maka saat ini kalau kita tanya uang kita sebenarnya itu yang mana? Yang 10 atau yang 40? Ya? Yang 10, karena jelas ini kita infakkan, kita sedekahkan, dan ini akan kita peroleh nanti di akhir. Tetapi kalau yang 40 yang masih dompet itu belum tentu milik kita ya? Kalau ternyata uang itu hilang, berarti sudah bukan milik kita. Untuk beli makanan akhirnya untuk hanya jasmani dan tidak membekas, dalam arti untuk akhiratnya tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kita bersedekah yazdadu fi rizqul mukmin, selanjutnya wa man fattara fi shaiman kana maghfiratan lidzunubih, dan barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pengampunan atas dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah keutamaan bulan Ramadan. Karena itu mari kita bersama-sama kita isi dengan apa? Dengan amalan-amalan. Amalan apa itu diantaranya? Jadi kalau kita gambarkan Bapak sekalian, kalau Allah tadi mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu kan menjadi orang takwa. Ya. Lah untuk mencapai takwa, ya, untuk mencapai takwa itu banyak hal yang kita lakukan. Di antaranya ya tadi puasa itu kan, tapi puasa ini bukan ya sekedar menahan makan, minum, menghindari jima di siang hari, bukan hanya itu ya. Kalau orang puasa hanya bisa menghindari makan, minum dan jima di siang hari, ini yang puasanya puasa orang awam, nilai pahalanya belum bisa maksimal kan gitu. Makanya di sini setelah kita puasa, harapan kita puasa yang sempurna, mencapai tingkatan yang tinggi. Di samping puasa orang awam tadi, puasa khawas, puasa panca indera, ya, tutuk kita, mata kita, penglihatan, ya, panca indera kan hidung, telinga, mata, perasaan, ya, itu kita jaga, ya. Lah bukan itu aja, tapi tingkat yang paling berat adalah puasa khawasul khawas. Khawasul khawas itu puasanya hati. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, dalam hal ini kita harapan gitu, puasa hati itu memang berat. Bagaimana puasa kita? Kita selalu mohon kepada Allah, ya, karena hati kita tuh banyak penyakit. Maka ya Allah, hindarkan, jauhkan dari penyakit hati, dari rasa sombong, takabur, iri, dengki, ya, itu kan penyakit-penyakit hati. Lah, oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, agar puasa kita itu mencapai derajat yang tinggi, puasa khawasul khawas, ya, puasa hati, maka disinilah tantang yang sangat berat. Maka kita kalau bicara, jangan sampai bicara yang menimbulkan dosa, jangan sampai kita bohong, jangan sampai kita menyakiti orang lain.
Ini puasa dalam rangka untuk mencapai takwaan. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai takwa tadi kita usahakan meningkatkan tadarus, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, yang namanya tadarus itu lain dengan istilah tilawah, ya. Tilawatul Quran dengan tadarus Quran itu lain. Kalau tilawah itu maknanya hanya ditekankan kepada bagaimana kita membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Itu tilawah, ya. Jadi kalau tilawah moco yang penting benar dan baik. Tetapi kalau tadarus Al-Quran, di samping kita baik dan benar bacaannya, juga kita meningkat lebih lanjut lagi, yaitu memahami, ya, memahami. Bagaimana kita bisa memahami ayat yang kita baca tadi? Ya, kita paling tidak membaca artinya, atau kita mendatangi di majelis taklim. Ini termasuk tadarus, ya, gitu. Jadi di sini Bapak sekalian, kita di dalam Ramadan ini harapan kita bukan hanya tilawah, tapi tadarus. Di samping tadi tartil dan tadabbur, bukan hanya sekedar membaca, tapi mengkaji kandungannya dengan memahami isi-isi yang terkandung di dalamnya itu. Tapi terkadang kita gini, yang kita kejar itu berapa kita menghatamkan Al-Quran, kan gitu, ya. Itu juga baik, ya, baik gitu. Kita punya program, barangkali sehari 1 juz, kan gitu, atau sehari 2 juz, bagus gitu, ya. Tapi itu harapan kita juga tilawah itu yang bagus, tartil dan benar gitu. Bukan hanya sekedar kita serampangan membacanya, kan gitu. Kita untuk mencapai 1 juz kan yang penting moco, kan, panjang pendek matnya seperti apa, matobi seperti mat wajib mutasil apa, wis terjang saja. Yang penting piye caranya untuk 1 juz, ya itu kan ya kurang pas, kan gitu. Yang penting kita tilawah itu ya tartil dan benar tadi, ya. Upayakan kita untuk membaca Al-Quran yang baik. Setelah baik kita meningkat kepada tadarus. Jadi untuk mencapai takwa tadi itu diantaranya puasa, kemudian banyak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadarus Al-Quran itu. Nah, untuk mencapai itu lagi ada jalan yang lain untuk mencapai ketakwaan itu, yaitu sholat, ya. Sholat kita sudah 5 fardu sudah, ya. Kita tambah sholat sunnah tatawu, ya. Sholat sunnah yang biasa Rasul laksanakan, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini yang oleh Rasul tidak pernah ditinggalkan, selalu dilaksanakan. Lah kita tingkatkan lagi sholat duha, ya. Ini makanya di dalam bulan Ramadan bagaimana kita meningkatkan sholat sunnah tadi. Karena apa? Sholat sunnah di dalam bulan Ramadan Allah akan memberi imbalan seperti sholat wajib itu, ya, gitu. Makanya jangan sampai umpamanya kita habis sholat isya menunggu sholat tarweh, yang lain sholat sunnah, kita duduk saja, alangkah ruginya, ya. Banyak ini kita lihat, ya. Setelah sholat isya, imamnya sholat sunnah ba'diyah isya, kita hanya duduk saja. Kan apa sih manfaatnya hanya duduk itu? Padahal andaikan kita sholat sunnah tadi, Allah memberikan balasan seperti sholat wajib. Nah, ini diantara untuk mencapai ketakwaan tadi, ya. Jadi puasa, kemudian baca Quran, kemudian sholat, kemudian yang lain sedekah. Ini, ya, tadi kami singgung, kan, di depan. Makanya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, coba semampu kita, tidak harus banyak, ya. Semampu kita keluarkan. Kalau kita takjil ada jadwal,
Tapi bisa-bisa pada waktu kita sholat, pada waktu ada pengajian, ada kotak infak yang keliling, itu merupakan satu amal perbuatan yang akan kita unduh, kita petik nanti di akhirat nanti. Nah, ini makanya kalau kita sudah terbiasa Bapak Ibu sekalian untuk sedekah infak itu rasanya tidak eman-eman. Dan kita tidak ada orang yang melarat gara-gara sedekah. Tidak ada orang miskin gara-gara berinfak. Justru orang yang rajin berinfak, rajin sedekah, insya Allah ekonominya semakin mapan. Dari mana? Semua Allah yang mengatur. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini ya. Jadi untuk mencapai takwa tadi ya, tadi puasa, sholat, meningkatkan sholat sunnah tadi, baca Al-Quran, tilawat maupun tadarusnya, kemudian sedekahnya, kemudian selanjutnya iktikaf. Iktikaf itu berhenti di dalam masjid, kita banyak beraktivitas, berdoa, membaca Al-Quran, dan apa saja aktivitas kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang-kala yang biasa kita lakukan ya, itu iktikaf biasanya di 10 hari terakhir. Itu. Mengapa 10 terakhir? Karena yang dicari Lailatul Qadar. Ya. Tapi kalau kita mampu dari awal Ramadan ya, kita ya tidak ada larangan kan? Bukan hanya 10 hari yang terakhir saja, dari awal gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sini memang perlu pengorbanan, perlu waktu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi intinya mari kita manfaatkan, kita gunakan, kita isi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Dengan demikian harapan kita ibadah-ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah akan memberi balasan surga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf manakala ada tutur kata yang kurang berkenan. Mungkin waktunya masih 2 atau 3 menit lagi nggih, kita untuk barang yang mau wudu nggih, barangkali bisa nggih, tapi mudah bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di hari Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.